Assalamualaikum. Hari ini kita akan menggambar sambil bercerita tentang kisah yang berasal dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sini. Dia tinggal di suatu tempat di pedalaman desa. Mbok Srini sehari-hari bekerja mencari kayu bakar di hutan. Namun karena Mbok Srini hidup sebatang kara, ia sangat merasa kesepian. Mbok Srini sangat menginginkan seorang anak agar dapat menemaninya nanti. Suatu hari, saat Mbok Srini sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat besar. Benar saja, dari kejauhan ada seorang raksasa yang datang menghampiri Mbok Srini. Hei nenek tua, sedang apa kau di sini? Kata raksasa itu. Saya hanya sedang beristirahat saja, Tuan Raksasa. Wah, Tawa sang raksasa. kau harus membayar karena telah datang ke daerahku. Serahkan anakmu agar aku bisa memakannya. Aku sangat lapar. Kata sang raksasa. Aku tidak punya anak, Tuan Raksasa. Kalau mau, silahkan makan saja aku. Apa? Wah, kau ingin membuat perutku sakit? Aku tidak suka makan daging tua sepertimu. Tiba-tiba sang raksasa pun mengambil sebuah kantong dari tubuhnya dan memberikannya ke Mbok Srini. Ambil ini dan tanamlah. Dari bibit itu akan lahir seorang bayi. Dan 3 tahun lagi aku akan kembali dan mengambil anak itu. Kata sang raksasa. Karena sangat menginginkan seorang bayi, Mbok Srini tak berpikir panjang dan menyetujui keinginan sang raksasa. Ia segera mengambil kantong bibit dan berlari sekencang-kencangnya karena ketakutan menuju ke arah rumahnya. Hari-hari pun berlalu. Mbok Srini telah menanam bibit pemberian sang raksasa. Mbok Srini menanamnya dengan sepenuh hati. Saat mentimun-mentimun itu sudah berbuah, Mbok Srini sangat terkejut melihat ada sebuah mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Tak berserang lama, Mbok Srini pun memetik mentimun itu dan membawanya ke dalam rumah. Ia segera membelah mentimun itu dengan sangat hati-hati. Betapa bahagianya Mbok Srini saat ia melihat di dalam mentimun itu ada seorang bayi. Mbok Srini sangat senang karena akhirnya ia memiliki seorang anak. Dan anak itu ia beri nama Timun Mas. Hari-hari Mbok Srini dipenuhi dengan kebahagiaan dan keceriaan. Namun saat Timun Mas mulai beranjak dewasa, Mbok Srini teringat akan janjinya dengan sang raksasa. Mbok Srini pun menjadi sedih bila ia mengingat akan janjinya itu. Waktu pun tak terasa dan Timun Mas telah berusia 3 tahun. Waktunya bagi sang raksasa untuk datang menagih janji. Saat itu matahari mulai senja. Raksasa pun datang ke gubuk Mbok Srini. Hai perempuan tua, di mana anak itu? Aku akan membawanya. Maaf, Tuan Raksasa. Anak itu sedang tidak ada di rumah. Jika Anda membawanya sekarang dan menyantapnya, tentu dagingnya terasa tidak enak. Dia masih terlalu kecil. Bagaimana kalau Tuan Raksasa kembali ke lemari 3 tahun lagi? Saat itu Timun Mas sudah lebih besar dan tentunya
dagingnya lebih banyak. Kata Mbok Srini. Ia berusaha membujuk sang raksasa agar bisa mengulur waktu sehingga ia menemukan cara agar bisa menyelamatkan Timun Mas. Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, kau harus berjanji. Saat aku kembali, kau akan menyerahkan anak itu. Kata sang raksasa. Baiklah Tuan Raksasa. Sang raksasa pun pergi setelah Mbok Srini berjanji. Ia pun menghilang dari balik pepohonan. Mbok Srini pun merasa sedih dan bingung. Ia terus memikirkan cara bagaimana agar ia bisa menyelamatkan anak yang sangat ia cintai itu. Waktu 3 tahun kemudian pun berlalu dengan sangat cepat. Suatu hari saat Mbok Srini tertidur, dalam mimpinya ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu berada jauh di tengah hutan di sebuah gua. Sang petapa mengatakan kepada Mbok Srini agar menyuruh Timun Mas datang menemuinya di gua tersebut. Matahari pagi pun terbit. Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan asal-usul dari Timun Mas. Namun, karena ia tidak ingin kehilangan anak yang sangat ia sayangi, akhirnya Mbok Srini pun menceritakan kepada Timun Mas asal-usul Timun Mas yang sebenarnya. Dan ia pun menceritakan kalau ia telah berjanji kepada sang raksasa. Timun Mas merasa sangat sedih mendengar cerita Mbok Srini. Ia tidak ingin meninggalkan Mbok Srini sendirian. Ia pun pergi mengikuti petunjuk yang dikatakan oleh Mbok Srini untuk menemui sang petapa di gua jauh di dalam hutan. Setelah jauh berjalan ke dalam hutan, akhirnya Timun Mas menemukan tempat petapa tua itu. Ia pun bertemu dengan sang petapa. Sang petapa memberikan 4 buah kantung kepada Timun Mas dan menyuruh Timun Mas membukanya saat ia dalam bahaya. Timun Mas pun pulang ke rumah. Saat ia sudah mendekati rumah, Timun Mas kaget karena dari kejauhan ia melihat ada seorang raksasa yang berdiri di depan rumahnya. Ternyata sang raksasa menyadari kehadiran Timun Mas dan langsung mengejar Timun Mas. Timun Mas pun langsung lari sekuat tenaga dengan ketakutan. Ia pun mengingat pesan si petapa tua. Timun Mas membuka kantung pertama yang ternyata isinya adalah bibit mentimun. Dan Timun Mas langsung melemparkannya ke arah sang raksasa. Tiba-tiba bibit itu langsung berubah menjadi tanaman timun dan menjalar ke seluruh tubuh sang raksasa. Namun tak butuh waktu yang lama bagi sang raksasa untuk membebaskan dirinya dari jeratan tanaman mentimun itu dan kembali mengejar Timun Mas. Saat sang raksasa sudah mendekati Timun Mas pun langsung membuka kantung yang kedua yang berisi beberapa jarum. Dengan cepat Timun Mas langsung melemparkan jarum-jarum itu ke arah sang raksasa. Tiba-tiba jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang menjerat sang raksasa. Sang raksasa pun terperangkap olehnya. Sang raksasa berusaha melewati jeratan bambu-bambu itu dan semakin marah. Awas kau, Timun Mas. Namun, untuk yang kedua kalinya sang raksasa pun tanpa membutuhkan waktu yang lama melepaskan diri dan langsung berlari ke arah Timun Mas. Ia kembali mengejar Timun Mas. Sang raksasa hampir menggapai Timun Mas, tapi Timun Mas langsung membuka kantung yang ketiga yang berisi garam dan langsung melemparkannya ke arah sang raksasa. Seketika itu pula hutan yang telah dilewati Timun Mas berubah menjadi lautan yang luas dan sangat dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun cemas karena kantungnya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan
untuk selamat yang sangat besar, Timun Mas pun melemparkan sisa isi bungkusan terakhir yang berisi terasi ke arah sang raksasa. Seketika, tempat jatuhnya terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun tenggelam dan terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, Timun Mas pun langsung mengangkat kedua tangannya dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan aku dari sang raksasa yang jahat itu. Ia pun kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan Mbok Srini, ibunya. Melihat anaknya yang selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup bahagia. Nah, teman-teman, kisah dari Jawa Tengah ini memang seru ya dan mengharukan sekali, bukan? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah orang yang memiliki niat awal yang jahat tentu saja pada akhirnya akan celaka dan tidak akan berakhir baik. Dan janganlah kita bertindak semena-mena terhadap orang lain karena hal itu akan membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Jika kalian suka dengan cerita bergambar ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di kolom komentar. Dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Oke teman-teman, di akhir video saya mau mengucapkan terima kasih karena telah menonton video cerita bergambar di channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.